Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sepanjang malam yang sudah kita lewati dalam peristirahatan kita, Tuhan begitu luar biasa menjaga kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tidak terasa waktu yang berjalan terus, dan sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2023. Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan yang kita alami. Tapi pertolongan Allah, kebaikan Allah lebih daripada segalanya. Pada pagi hari ini sebelum kita masuk di hari yang baru, melangkah lebih jauh, mari kita mau menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai akan setiap perjalanan kita, apapun yang kita kerjakan, biarlah Tuhan selalu ada dengan kita. Kita akan belajar bersama mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam renungan, kita akan masuk di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah pelihara kehidupan kami sepanjang malam dalam peristirahatan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang mengambil alih Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat sepanjang hari ini Tuhan, hanya Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Sebentar Tuhan, kami akan belajar merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau singkapkan kebenaran firman-Mu, bahkan Engkau mengurapi hamba-Mu, bahkan telinga-telinga yang siap mendengarkan firman-Mu, Engkau juga yang berkati. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan sukacita sebagai orang yang percaya, di mana bulan Desember identik dengan perayaan Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama yang saya ambil dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua. Di dalam ayat yang ke-10 firman Allah berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Firman Allah berkata di dalam ayat yang ke-10, ketika mereka melihat, ketika orang-orang Majus melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ada kepastian. Ketika mereka melihat bintang dari timur, firman Allah berkata, ada kesukaan yang mereka alami. Ada kesukaan yang melingkupi kehidupan orang-orang Majus. Kita percaya orang Majus adalah orang-orang, bukan orang biasa. Mereka adalah orang terpandang. Punya jabatan, punya kekayaan. Tapi apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki, itu tidak membawa sesuatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Ada kehilangan dalam kehidupan mereka. Mereka bisa punya kekayaan. Mereka bisa memiliki emas, kemenyan, mur, firman Allah berkata. Tapi ada satu hal yang tidak mereka punya. Tidak ada dalam kehidupan mereka, adalah sukacita daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, ada kepastian, ada kehadiran Sang Juru Selamat. Ada kehadiran pribadi yang akan membawa, yang akan memberikan sukacita kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan ini yang dialami oleh orang-orang Majus. Mereka punya segalanya. Mereka memiliki kekayaan. Tapi semua apa yang mereka punya itu tidak membawa kepada mereka dalam keadaan sukacita yang sesungguhnya. Firman Allah dengan jelas di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ada satu sukacita yang luar biasa yang mereka alami. Yang tidak pernah mereka alami. Yang tidak pernah mereka miliki dalam kehidupan mereka. Walaupun sebaliknya mereka punya segalanya. Tapi apa yang mereka punya, kekayaan yang mereka miliki itu tidak membawa kepada mereka satu keadaan yang penuh dengan sukacita.
Pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar bersama. Terkadang kita menjadikan apa yang kita punya, kekayaan, harta, bahkan jabatan itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bisa membawa sukacita dalam kehidupan kita. Tapi mari kita mau belajar seperti orang-orang Majus yang ada di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Apa yang mereka punya itu tidak bisa membawa mereka kepada sukacita yang sebenarnya. Hanya Yesuslah yang dapat memberikan sukacita bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Pagi hari ini jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, ada alasan kenapa orang-orang Majus ini mereka bersukacita ketika mereka melihat bintang itu. Hal yang pertama, kalau kita bisa melihat di dalam Injil Matius pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-21, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, firman Allah berkata, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Karena dialah, karena bayi Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan ini yang dialami oleh orang-orang Majus. Kenapa mereka bersuka cita? Kenapa ada kepastian di dalam kehidupan mereka? Karena mereka akan menemukan bayi yang baru lahir itu, yang akan menjadi juru selamat mereka, yang akan bisa menghapuskan setiap dosa daripada kehidupan mereka. Dan ini yang mereka alami. Dan hal yang kedua, kenapa orang-orang Majus ini merasakan sukacita ketika mereka melihat bintang itu? Hal yang kedua kita bisa ambil di dalam ayat yang ke-23. Firman Allah berkata dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Mari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita biarkan kita menjadikan apa yang ada dalam kehidupan kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu adalah segalanya dalam kehidupan kita. Dia akan selalu menyertai kita, tidak. Mari kamu belajar seperti orang-orang Majus ini. Mereka bisa punya segalanya, tapi apa yang mereka punya itu tidak bisa membawa sukacita dalam kehidupan mereka. Karena apa yang mereka miliki, kekayaan yang mereka punya itu tidak dapat menyelamatkan kehidupan mereka, tidak dapat menghapuskan dosa mereka. Dan semua apa yang mereka punya itu tidak dapat menolong dan menyertai akan kehidupan mereka. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Majus. Dan ketika mereka melihat bintang itu, ada sukacita yang besar dalam kehidupan mereka. Ada kepastian dalam kehidupan mereka. Karena mereka akan bertemu dengan bayi itu. Bayi yang akan menyelamatkan setiap kehidupan orang yang percaya kepada dia. Terlebih kepada orang-orang Majus. Dan bayi ini, dia adalah Yesus. Kalau kita bisa melihat dalam Filipi pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-9, firman Allah berkata, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di dalam langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi." 11, "Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Firman Allah itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia diberikan, dianugerahi nama di atas segala nama, dan segala lidah akan mengaku dialah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sukacita yang terbesar dalam kehidupan kita bukan karena kita memiliki kekayaan. Sukacita yang terbesar dalam kehidupan kita bukan karena kita orang terpandang. Sukacita terbesar dalam kehidupan kita bukan karena kita punya kedudukan yang luar biasa. Tapi sukacita yang terbesar ketika kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Dan ini yang dialami dan ini yang dirasakan oleh orang-orang Majus.
Biarlah apa yang terjadi, apa yang dialami orang-orang Majus ini, itu pun terjadi, kita alami dalam kehidupan kita. Biarlah renungan yang singkat pada pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kita. Kita akan masuk ke dalam doa. Segala pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Kami sudah belajar mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau waktu-waktu yang lalu Tuhan, kami menjadikan apa yang kami punya, apa yang kami miliki, kekayaan harta, kami menjadikan segalanya dalam kehidupan kami. Tapi lewat firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, sukacita yang terbesar, sukacita yang sesungguhnya hanya kami dapatkan di dalam Engkau Yesus Tuhan kami. Biarlah renungan pada pagi hari ini boleh memberkati kami. Engkau urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap telinga-telinga yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini Tuhan. Hamba berdoa pada pagi hari ini Tuhan, kepada seluruh umat-umat-Mu Tuhan, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sekeluarga, bahkan seluruh staf pelayanan yang ada, pengerja, bahkan umat-umat-Mu yang ada, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai usia lanjut, dipelihara, diberkati, ditolong Engkau Tuhan. Bawa umat-umat-Mu Tuhan untuk selalu setia berharap mengandalkan Engkau. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan sepanjang hari ini Tuhan, diberkati, ditolong oleh Engkau. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit diberikan kesembuhan Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipuji, nama-Mu yang ditinggikan lewat kehidupan umat-umat-Mu yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan masuk di hari yang baru hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.